hormati, kita banggakan guru kita, senior kami, Ustadz Ciinang SAG. Beliau ini seniornya 2 kali lipat. Yang pertama karena beliau alumni Sri Bandung, sepondok dengan guru kami. Yang beliau juga senior kami, ya, yang sudah malang melintang mengajarkan Islam, berdakwah di bumi sedulang setudung ini. Maka sebenarnya yang lebih tepat ngomong ini beliau. Hadirin yang mulia, tanpa berpanjang kata, langsung saja bahwa musibah ini bagi orang beriman itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, adanya musibah yang menimpa orang beriman itu li'ihda khaslatain, karena salah satu dari 2 sebab. Imma liyaghfirallahu lahu minadz-dzunub. Yang pertama karena Allah hendak mengampuni dosanya, maka Allah kirim musibah. Jadi musibah adalah alasan, cara Allah nak mengampuni dosa kita. Sebesar apa musibah itu, ya, maka sebesar itulah pengampunan yang akan Allah berikan. Maka walaupun pasti tidak enak, pasti sedih kehilangan keluarga yang paling kita cintai, wabil khusus ya, anak istri beliau, pasti sedih. Dan itu normal, manusiawi. Yang penting jangan berlebihan, ya. Sebatas sedih, nangis, pilu. Rasul pun begitu, Ustaz. Rasul ketika meninggal putra bungsu beliau, Ibrahim, anak dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah, nangis. Tapi tidak sampai niyaha, tidak sampai tergeru-geru, ya. Nangis, meneteskan air mata. Sahabat bertanya, "Ya Rasul, apakah engkau niyaha?" Enggak. Ini tangis kasih sayang. Jadi wajar, dalam batas yang normal kita sedih, nangis, wajar. Tetapi ingat bahwa musibah yang dikirimkan Allah, apalagi almarhum ini sakit, ya, meninggalnya diawali dengan sakit. Dan itu sebenarnya juga adalah cara Allah. Yang pertama tadi, liyaghfirallahu lahu minadz-dzunub. Allah mau mengampuni dosa beliau, nak dibersihkan dengan beliau. Dan saya menjadi saksi, wallah, saya memandikan beliau, bersih, luar biasa. Tidak ada lagi kotoran, ya, tidak ada hal-hal yang janggal, luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, ketika Allah mengirim musibah kepada kita, hambanya, liyablugha bihi karamatan, karena Allah hendak memberikan kemuliaan kepada hamba yang sedang diberi musibah, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada lain jawaban kita sebagai hamba Allah, tidak ada jalan lain kecuali sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan menyertai, membersamai dengan rahmatnya, dengan ampunannya, dengan ridhonya hamba-hambanya yang bersabar. Dan tak kati ruginya bersabar. Bahkan kalau tak sabar pasti rugi. Maka kata Umar bin Khattab, "Idza sabarta madha amrullah wa kunta ma'juran." Apabila kita bersabar ketika menerima musibah. Sabar itu artinya habsun nafs, menahan diri untuk tidak galau, untuk tidak sedih sepanjangan, untuk tidak angkara murka, untuk tidak ngoyak-ngoyakkan baju, tidak sampai putus asa. Itu habsun nafs, ya. Apabila kita bersabar ketika menerima musibah, maka musibah tadi tetap terjadi. Bahkan telah terjadi. Kati guna tangis kita, kati guna rotoan kita. Madha amrullah, kata Umar bin Khattab, takdir Allah tetap akan terjadi, senang tak senang. Tetapi ketika kita bersabar, wa kunta ma'juran, dapat pahala dari musibah yang terjadi tadi. Dosa diampuni, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pahala orang yang sabar itu tak terbatas, la tuhsa, ya. Tak pacak ngitungnya, hanya Allah yang tahu saking besarnya pahala kesabaran itu. Yang kedua, ya, yang pertama tadi dapat ampunan, yang kedua dapat pahala, bahkan makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabar jawabannya, ya. Maka kalau kita sabar, musibah tetap terjadi, takdir tetap berlangsung, tapi kelebihannya ma'juran, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, wa idza jaza'ta wa in jazi'ta
apabila kita tidak menerima takdir Allah tadi, beroto, sumpah serapah, tidak bersabar, ya, maka Allah, takdir juga akan tetap terjadi. Karena takdir Allah bukan kena kita. Yang terjadi itu adalah kudrat iradatnya Allah. Senang tak senang kita. Allah tak nurut kena kita. Kena Allah yang terjadi. Man kena kita nak lemak kan? Nak hidup selamanya, nak makan lemak terus tiap hari, ya, nak makan lemak, nak berbini banyak, kenanya tu, apalagi jantan ni kan? Itu kena tubuh. Tapi yang terjadi kena Allah. Kudrat iradatnya Allah. Ya. Maka kalau kita tidak bersabar, takdir tetap terjadi. Tetapi ruginya adalah wa kunta ma'zuran. Bedanya, ya, yang pertama tadi ma'jur, dapat pahala. Yang ini ma'zur. Apa arti ma'zur? Justru mendapatkan dosa. Maka siapapun kita pasti, ya, akan mengalami ujian, bala, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi kita hamba Allah, orang yang beriman, ya, yakin kita adalah orang yang beriman, maka musibah itu bukan suatu kerugian, tapi malahan keuntungan. Dapat pahala, pengampunan dosa, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadirin yang mulia, kita tentu berdoa, berharap almarhum ini termasuk orang yang baik. Dan kami jadi saksi, beliau lebih kurang 4 tahun kami kenal dengan beliau. Karena saya imam di Al-Amir itu Desember 2015. Balik dari Palembang ditunjuk jadi imam di sini sampai sekarang. Beliau lebih awal dari saya bertugas di Al-Amir. Dan sepanjang pergaulan itu saya kenal beliau paling rajin dari marbot-marbot yang lain, termasuk saudara Ali. Ya, paling rajin. Jadi jasa beliau luar biasa dan tidak banyak cakap, tidak banyak omong. Itu tanda orang yang selamat. Al-muslim man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah yang orang muslim lainnya selamat dari kejahatan lidahnya, kejahatan tangannya. Dan beliau orangnya pendiam, tidak banyak cakap. Itu tanda orang muslim yang baik. Kalian merepet, nauzubillah, pasti banyak dosanya. Ya, maka kami ini Pak Ustadz agak males sebenarnya ceramah nih, karena banyak cakap kakek, nggak ada salah. Banyak cakap, banyak salah, banyak dosa, neraka. Maka tak panjang-panjang kita malam ini ceramah. Ya, paling-paling jam 9 sudah. Ya, kami kenal betul dengan beliau. Insya Allah beliau adalah orang baik. Kita semua saksinya. Beliau khusus di Al-Amir kami, ini teman-teman beliau dari Al-Amir, jamaah dari Al-Amir sengaja datang, rame dari pemakaman beliau kemarin sampai hari ini sebagai wujud kasih sayang cinta kami kepada beliau. Dan kami menjadi saksi beliau adalah orang baik. Beliau adalah orang baik. Maka doa kita, doa terbaik, semoga Allah mengampuni segala dosa beliau dan Allah tempatkan beliau di surga, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Maka berdoa jangan tanggung. Saya mungkin mengkritik untuk kita semua kadang-kadang menyebut semoga almarhum diberikan tempat yang terbaik, ya, ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Doa ini sebenarnya ambigu, ya, itu bagaikan pisau bermata dua. Artinya tergantung orang yang kita doakan. Kalau dia orang baik berarti masuk surga. Kalau dia orang jahat masuk neraka. Maka berdoa jangan tanggung, ya, masukkan dia ke surga ya Allah, ampuni segala dosanya. Maka jangan galak berdoa tanggung-tanggung itu. Tempatkan di tempat yang layak. Yang layak itu kan tergantung orangnya berarti. Ya, layak juara dapat juara. Ya, layak tak dapat juara berarti bahkan tak baca naik kelas. Maka doa pakam-pakam. Pakailah doa yang diajarkan Nabi, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jelas doa itu. Ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah, ya Allah maafkanlah. Jelas kan? Tak kata tanggung dalam doa itu. Bahkan di ujung itu wa adkhilhul jannah, ya Allah masukkan ke surga. Wa a'izhu min adzabil qabri wa fitnatihi wa min adzabin nar. Ya Allah lindungi beliau, ya, dari azab kubur, dari siksa neraka. Tegas doa Nabi yang beliau ajarkan. Itu yang galak kubang-kubang. Ya. Nah, bagi almarhum yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu justru kebahagiaan, Pak. Kita yang sedih. Istri pasti sedih, anak pasti sedih, kawan tetangga pasti sedih. Tapi almarhum gembira. Maka dalam hadis disebutkan Rasul bersabda, al-mautu raha. Kematian itu menyenangkan. Orang yang meninggal itu bahagia karena apa? Yasilul habib ilal habib.
Al-maut yasilul habib ilal habib. Kematian akan mengantarkan sang kekasih kepada sang kekasih. Kita hamba dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Iklan dulu. Ini sekalian pelajaran. Kalau nak nyetopkan ngebang, stop sampai habis kalimat. Atau nak ngerenti ke ngaji di masjid, ya, jangan bertengah ayat pek dimati ke. Habis ke ujung ayat baru matikan radio atau TV. Nah, sekalian pelajaran intermezzo, itu iklan ya. Jadi bagi orang yang beriman, al-mautu roha, kematian itu menyenangkan, kebahagiaan. Karena apa? Dengan kematian dia bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak pacak masuk surga, Pak. Sebelum kita meninggal dunia. Yang masuk surga sebelum meninggal hanya Nabi Idris. Karena beliau berkawan dengan malaikat maut. Jadi diakalinya, waktu diajak masuk surga selop timbangnya Nabi Idris. Akhirnya tidak galak lagi keluar. Karena lah merasakan nikmatnya surga. Tapi kita selain Nabi Idris tidak baca. Kalau nak masuk surga, kalau nak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mati dulu syaratnya. Maka bagi orang beriman, kematian adalah kebahagiaan karena akan berjumpa dengan kekasih Al-Habib, yasilul Habib ilal Habib. Maka hadirin yang mulia, nah tinggal kita. Kalau beliau saya yakin, ya, maka tidak boleh kita ngomong macam-macam tentang orang yang sudah meninggal dunia. La tasubbul amwat, jangan pernah mencaci maki, ya, ngumpat, ngomong kejahat orang yang sudah meninggal dunia. Qad afdau, mereka sudah selesai. Yang belum selesai ini tubuh. Kita dikira-kira husnul khotimah tidak. Mati kita kaget cara apa lemak. Maka kalau nak mati lemak, 3 kuncinya. Kata Imam Abu Hanifah, yang pertama senantiasa mensyukuri nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah bisa salat, alhamdulillah baca ngaji, alhamdulillah bisa haji dan umrah, alhamdulillah bisa takziah seperti ini. Ini ibadah, Pak. Bukan cuma sekedar kumpul-kumpul Ustaz. Takziah ini ibadah. Jadi ibadah bukan cuma sembahyang, ini pun ibadah. Isinya ngaji, isinya zikir, isinya doa, isinya tausiah. Semuanya ilmu dan makanan yang disajikan itu bagian dari ibadah, bahkan ibadah terbaik dalam Islam. Ketika Rasul ditanya, "Ayyul Islami khair?" Ya Rasul, ajaran Islam yang mana yang terbaik? Rasul tidak menjawab puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Rasul jawab 2. Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Amalan terbaik dalam Islam adalah sedekah makanan. Yang kedua mengucapkan salam, ya, baik kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak. Makanya tradisi di kita, ya, ketika takziah dihidangkan makanan, itu bagian dari sedekah yang niatnya, ya, supaya dilimpahkan pahalanya kepada almarhum, almarhumah. Halal selagi yang dimasak tadi, ya, materialnya, Ustaz tadi malam, ya, bahannya bukan dari, ya, keluarga musibah, tapi dari tetangga, dari keluarga kiri kanan, ya, maka itu halal. Tapi kalau yang dipakai adalah harta almarhum, berarti harta waris, maka itu hukumnya haram, sepakat para ulama. Tapi kenyataannya kan tidak. Sumbangan masyarakat yang dikumpulkan akhirnya itulah yang dimasak. Maka insya Allah ini halal dan menjadi pahala bagi almarhum yang kita doakan. Jadi hadirin yang mulia, yang pertama kalau nak mati lemak, bahkan nak hidup lemak, ya, adalah pandai-pandai bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Kalau orang yang bersyukur pasti bahagia. Makan pedi, alhamdulillah. Makan calo, alhamdulillah. Makan daging, iwa, ayam, apalah. Apalagi kalau pedi lagi bersyukur, apalagi iwa. Ayam bahagia makan lauk, syukur bah. Ya? Makan lauk lemak lagi tak bersyukur, berotoh. Oh, pasti tak lemak. Nah, apalagi makan lauk tak lemak. Jadi kalau yang biasa sehari, insyaallah, ya, lebih mudah bersyukur. Yang kedua, kalau nak mati lemak, kata Imam Abu Hanifah, banyak berdoa, minta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Atau doa yang lain yang diajarkan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri yang terkenal dengan syairnya Abu Nawas. Setiap hari Jumat, sudah sholat Jumat, bagi bapak-bapak atau bagi ibu-ibu setelah sholat zuhur pada hari Jumat, baca syairnya Abu Nawas. Ada 2 bait syair.
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahabli taubata waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Syair ini baca 5 kali setiap hari Jumat setelah selesai sholat Jumat. Amalkan secara istiqomah, insyaallah Allah wafatkan kita dalam keadaan bahagia, happy ending atau husnul khatimah. Ya, banyak-banyak berdoa itu. Atau baca doa yang terdapat dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, doa ini paling dianjurkan dibaca maghrib dan subuh. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma hafaz ummata sayyidina Muhammad. Ada banyak versi, tapi ini versi yang paling panjang. Ada yang cuma 4 yang diminta itu. Intinya doakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini doa kalau kita amalkan insyaallah mati membawa iman dan Islam alias matinya husnul khatimah. Yang ketiga, dan ini yang sangat berat sebenarnya. Ya, kalau nak mati lemak jangan pernah menyakiti makhluk Allah. Ini yang sari. Jangan pernah nyakiti makhluk Allah, apalagi orang-orang yang dimuliakan, orang tua, mertua, suami, istri, anak. Ini orang yang harus kita muliakan, para guru-guru kita, para ulama kita. Ya, kalau kita nyakiti satu orang saja itu sudah cukup untuk menghabiskan seluruh amal kita. Satu musuh itu sudah cukup. Apalagi sampai menyakiti orang tua. Nauzubillah min zalik. Alqamah itu sahabat yang paling alim, Pak. Tapi salahnya cuma sikok, pernah nyakiti hati ibunya sekali. Dan ibunya tak ikhlas, ibunya tak maafkan. Akhirnya berhari-hari beliau mengalami sakaratul maut. Kalau tidak dimaafkan oleh ibunya, yang sampai diancam oleh Rasul tak dibakar jasad beliau. Kalau tak dimaafkan oleh ibunya, ya, akhirnya setelah dimaafkan barulah Alqamah bisa mengucapkan syahadat, bisa meninggal dengan tenang. Nah, bagaimana kita yang menyakiti banyak orang? Ya, bukan cuma sekali, berkali-kali nyakiti, nauzubillah, sulit matinya. 3 kunci ini kalau nak mati lemak: bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Yang kedua, senantiasa berdoa minta husnul khatimah. Yang ketiga, jangan pernah menyakiti makhluk Allah. Kalau tak sengaja atau apalagi sengaja, cepat-cepat minta maaf. Ya, cepat-cepat minta halalkan. Insyaallah, ya, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa kita. Yang terakhir mungkin dalam kesempatan yang mulia ini kita sampaikan bahwa kita semua pasti akan mengalami beberapa kehilangan. Yang pertama, kita akan kehilangan nyawa. Dan ini normal. Setiap yang hidup pasti mati. Tidak usah disedingkan. Ya. Ar-ruh li malakil maut. Nyawa kita akan diambil oleh malaikat maut. Yang kedua, wallahmu litu. Daging kita, badan kita ini akan dimakan oleh cacing. Habis. Ya, makin besar awak tubuh, makin besar pula semangat cacing nak ngabis ke daging kita. Ya. Pesta ni. Oh, makan. Dari segi doplok malam ini. Ya, mana aku kurus ni tak boleh, Pak. Ya. Tapi kalau yang gemuk-gemuk, ya, Mak Bahar, Mak Roni, ya, pesta cacing. Jadi kaki guna awak belagak, ya, cantik, gemuk, lipok, habis dimakan cacing. Kalau tak galak dimakan cacing, jadi nabi. Tapi kita bukan nabi, tak baca. Yang kedua, wali Allah, orang yang dekat dengan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang hafal Al-Quran. Terus ulama yang mengamalkan ilmunya. Berarti ulama yang tak mengamalkan ilmunya habis makan cacing. Hati-hati para ulama, guru-guru ngaji, jangan cuma pacak-pacakap. Aku ni terutama, ya, harus pacak juga ngamalkan ilmu. Kalau cuma pintar ceramah tapi amalnya jauh dari yang diceramahkan, nauzubillah, habis dimakan cacing. Lah, 2 yang hilang, 1 ruh diambil malaikat maut. Yang kedua, awak tubuh habis dimakan cacing. Yang ketiga, wal azmu lit-turab. Tulang kita setelah daging habis, tulang pun habis pula. Dimakan oleh tanah. Tinggal sekok tulang yang masih tersisa, tulang sulbi. Dari tulang itulah nanti kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Yang lain habis. Yang lain habis. Nah, kalau galak, tak galak, habis awak, habis tulang, tadi amalannya. Jadi nabi, cuma tak baca. Ya, para nabi yang akan tetap selamat. Haram dimakan tanah. Terus para wali, ulama yang mengamalkan ilmunya sama apa?
hafal Quran, sama satu lagi yang rajin sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru kami Aba Zain Syukri almarhum, beliau punya murid yang ngamalkan kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu amalan sehari-hari, isinya zikir, sholawat. Beliau meninggal dunia. 10 tahun kemudian jasadnya dibongkar, masih tetap utuh. Fadilah ngamalkan sholawat, luar biasa. Itu kalau nak aman. Man yang tidak selesai, pesta itu. Yang keempat apa yang bakal hilang dari kita? Tadi ruh diambil malaikat maut, daging dimakan cacing, tulang dimakan tanah. Yang keempat, wal mal lil warasah, harta kita juga habis diambil ahli waris. Maka harta yang nak ditinggal itu jangan duit, jangan kebun barang, tinggalkanlah ilmu. Insyaallah tak berebut dia. Badi tinggal kebun barang hektar-hektar sudah. Walaupun lah kaya kadang masih ada ambil itulah. Jadi harta yang paling bagus kita tinggalkan agama, kita tinggalkan ilmu pengetahuan. Ya. Yang kelima, wal hasanat lil khusama, kebaikan kita, pahala kita habis juga kalau tidak hati-hati. Siapa yang ambil al khusama? Orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti. Ya, maka jangan pernah nyakiti orang. Bakal selesai, habis amalnya sebanyak apapun. Itu namanya muflis, kata Rasulullah. Amalnya setinggi gunung, dalam waktu sekejap habis diberikan ke orang yang pernah dia zalimi. Yang kelima ini walaupun bakal hilang masih wajar, rada-rada wajar kata ulama. Ya, tapi hati-hati yang keenam. Wasyaiton lisalbil iman. Setan bakal ngambil iman kita. Setan bakal mencuri iman kita. Kalau iman hilang, kati harapan nak dirahmati Allah, kati harapan nak diampuni Allah, alias tak kati kemungkinan sama sekali nak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jaga iman. Kata Rasul di akhir zaman ada orang yang paginya beriman, petang hilang iman. Ada yang petang beriman, pagi dah kati iman lagi. Maka hati-hati. Zaman ini paling banyak yang pacak ngilangkan iman. Kalau udah hati-hati, termasuk malam ini. Oh, kami tadi lewatnya depan situ, ya. Masuk cuma 15.000, pacak hilang iman. Mati di bulan itu, kalau tak ada nak masuk surga. Berjubel, jantan betina, jengok. Orang pakai telasan be. Tak ada nak berjilbab. Yang nyanyi di situ tu. Jadi na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jaga iman kita sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Hadirin yang mulia, inilah tidaknya yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kehadiran kita ini tidak lain dan tidak bukan sebenarnya adalah mendoakan, ya, mendukung supaya keluarga diberikan kesabaran dengan sabran jamila, kesabaran yang indah. Dan tentu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tempatkan almarhum di bukan tempat yang layak, tapi di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma athibna ala qiraatina hadhihi thawaban jazilan wa ajran azima. وتقبلها منا بمنك وإحسانك قبولا حسنا مباركا جميلا. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه وبركة ما تلوناه وصليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى ملائكة الله المقربين والكروبين، وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك جاريا بالقبول والامتنان والخيرات الحسن إلى أرواح النازلين بفناء كرمك الراجين إلى رحمتك. ونخص خصوصا إلى روح المرحوم سوبريونو بن سونتو هارجو. أوصل اللهم ثواب ذلك إليه واجعله نورا بين يديه، وتعطف اللهم برحمتك عليه، وارحمه بالقرآن العظيم رحمة واسعة، واغفر له مغفرة جامعة يا مالك الدنيا والآخرة. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين.
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبراد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كرام الفاتحة.